Tapi Madinah ini strategis. Mereka tahu ini jalur perdagangan mereka. Jangan sampai dikuasai orang-orang Islam. Kalau sampai dikuasai orang-orang Islam, kelar nih urusan perdagangan kita. Dan inilah sumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan, gimana kabar kalian? Gue harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, hari ini gue masuk ke cerita bagaimana pengorbanan para sahabat menuju hijrah ke kota Madinah. Karena hijrah ini adalah menjadi pilihan hidup para sahabat. Dan juga sekaligus untuk menguji kesetiaan dan keimanan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana enggak, ini suatu ujian cuy. Tempat tinggal, tanah lahir lu, kemudian kerabat, sanak saudara lu, harta, benda bahkan yang untuk memenuhi kebutuhan lu harus lu tinggalkan demi hijrah ini. Karena memang kondisinya udah nggak kondusif lagi di Mekah tatkala itu cuy. Dan ini mau nggak mau para sahabat harus hijrah ke Madinah. Karena Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan, menceritakan kalau kita harus hijrah ke kota Madinah. Nah, gimana kisah perjuangan para sahabat, sebagian sahabat menuju hijrah ke kota Madinah ini? Gue akan rangkum beberapa kisah sahabat pada video kali ini. Langsung saja siapkan snack kalian, dengarkan cerita gue kali ini. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna mada Yang pertama ada kisah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kisah Ummul Mukminin ini, Ummu Salamah ini luar biasa menurut gue cuy ya. Gimana menunjukkan Ummu Salamah ini wanita yang sangat teguh dalam pendiriannya dan sangat sabar cuy. Dimana beliau mengisahkan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika Abu Salamah berniat hijrah ke kota Madinah radhiyallahu taala anhu, dia mempersiapkan untanya untukku. Dia membawaku dan anakku Salamah di atas unta itu. Kemudian membawaku keluar dengan menuntun untanya. Ketika orang-orang Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr Al-Makhzum melihat ini, serta-merta mereka menyusul seraya berseru, "Hei Abu Salamah, masalah dirimu itu urusanmu. Tetapi bagaimana dengan wanita kami ini? Dengan alasan apa kami membiarkan engkau membawanya?" Dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha melanjutkan lagi kisah ini. Lalu mereka merebut tali kekang unta dari Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu dan merebutku darinya. Seketika itu juga Bani Abdul Asad, keluarga dekat Abu Salamah, marah. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkan anak kami ini," maksudnya anak yang bersama Abu Salamah, yakni Salamah waktu kecil, bersama Ummu Salamah. Karena kalian telah merebut Ummu Salamah dari tangan kawan kami ini, maksudnya Abu Salamah. Akhirnya mereka pun memperebutkan anakku Salamah, sampai akhirnya Bani Mughirah menyerah. Bani Abdul Asad pergi membawa anakku, sedangkan aku ditahan oleh Bani Mughirah. Akhirnya Abu Salamah pun pergi berangkat ke Madinah seorang diri. Bayangin cuy, Abu Salamah akhirnya berangkat hijrah sendiri ke Madinah. Anaknya Salamah itu diambil sama keluarganya Abu Salamah, sedangkan Ummu Salamah sama keluarganya. Jadi benar-benar terpisah. Lakinya pergi ke Madinah, si Salamah kecil ini diambil anaknya, keluarganya Abu Salamah. Ummu Salamah tetap di keluarganya, ditahan. Luar biasa, lu bayangin gimana perasaan Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah berkata, "Aku terpisah dengan suami dan anakku." Sejak itulah Ummu Salamah sangat merasakan kesedihan. Setelah berpisah dari sang anak dan sang suami yang sudah berangkat hijrah, Ummu Salamah pergi ke Al-Abtoh. Di sana ia menumpahkan kesedihannya, menangis sampai sore hari. Ini dia lakukan setiap hari hingga setelah 1 tahun berlalu, ada salah seorang dari anak pamannya Ummu Salamah yang merasa iba kepada dia. Ia pun berkata kepada Bani Al-Mughirah, "Tidakkah kalian melepaskan wanita miskin ini, wanita malang ini? Kalian telah memisahkannya dengan anak dan suaminya." Dan setelah mendengar penuturan ini, Bani Al-Mughirah pun, "Ya udah, susulah lakimu kalau kau mau," kata dia. Kenapa nggak dari tahun lalu? Kasian kan, jadi nyusul sendirian. Kasian, luar biasa kasian. Nah, Ummu Salamah setelah dibiarkan, dilepaskan untuk menyusul Abu Salamah ke Madinah, maka dia mengisahkan lagi bagaimana perjalanan dia menuju Madinah, cuy, luar biasa. Ummu Salamah mengatakan, "Dan saat itu Bani Al-Asad mengembalikan anakku Salamah. Aku kemudian mempersiapkan unta, aku berangkat menuju Madinah seorang diri. Tidak ada seorang pun yang menemaniku kecuali anakku.
Ketika sampai di suatu daerah bernama Tan'im, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berjumpa dengan Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Beliau bersedia mengantarkan Ummu Salamah sampai di Madinah. Jadi Utsman bin Abi Thalhah ini pada waktu itu, waktu ngantarin Ummu Salamah, beliau masih belum muslim. Jadi mereka masih berbeda agama tatkala itu. Namun Utsman bin Abi Thalhah dengan penuh kehormatan terhadap Ummu Salamah mengantarkan Ummu Salamah hijrah ini, cuy, bener-bener penuh kehormatan. Jadi bener-bener diantarkan, dibantu sampai ke kota Madinah. Di perjalanan saat menaikkan ke onta, ontanya dikasih dulu, nih naik onta. Beliau mundur jauh, enggak yang kesempatan lagi Ummu Salamah naik dia lihat-lihat curi-curi kesempatan, enggak cuy, dia jauh. Nah setelah Ummu Salamah siap, maka jalan. Sebegitu hati-hatinya Utsman bin Abi Thalhah ini terhadap Ummu Salamah, benar-benar beradab gitu, padahal tatkala itu beliau masih musyrik gitu kan. Nah, maka berangkatlah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ke Madinah ditemani oleh Utsman bin Thalhah. Saat Utsman melihat perkampungan Bani Amr bin Auf di Kuba, dia berkata, "Suamimu ada di kampung ini. Udkhuli ala barokatillah, masuklah dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Utsman bin Thalhah pun kembali ke Mekah. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bisa berkumpul lagi dengan Abu Salamah. Dan ini jaraknya 1 tahun, cuy. Lu bayangin 1 tahun terpisah dari suami, dari anak, dan perjalanan menuju ke Madinah pun penuh rintangan sendirian gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim bantuan, tolongan untuk orang menjaga beliau hingga sampai ke kota Madinah radhiyallahu taala. Ummu Salamah. Nah, kenapa di awal gue bilang Ummu Salamah itu adalah Ummul Mukminin? Karena nanti Abu Salamah radhiyallahu taala anhu meninggal, dan Ummu Salamah ini ada hal yang unik. Jadi dipraktekkan sama dia apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kita berdoa, Allahumma gantilah yang lebih baik dari yang apa yang aku hilang ini. Nah, tatkala Ummu Salamah membaca doa itu, dia berpikiran, apakah ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Tapi karena ini sunnah Nabi, dia ajarkan, ya Allah gantilah yang lebih baik dari ini, apa yang aku telah hilang dari ini kan. Maka kalian tahu apa yang Allah ganti kepada Ummu Salamah yang lebih baik dari Abu Salamah? Rasulullah. Jadi setelah meninggalnya Abu Salamah, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Salamah adalah bundanya orang mukminin, masya Allah. Nah, yang kedua ada kisah dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, di mana Suhaib ini Nabi puji banget kisah hijrah beliau, cuy. Yang gimana kisahnya? Ketika hendak berangkat hijrah, kaum kufar Quraisy menghalanginya seraya berkata, "Engkau datang kemari kepada kami dalam keadaan miskin, kemudian hartamu bertambah banyak ketika kau bersama kami. Sekarang engkau ingin pergi dengan membawa hartamu? Demi Allah itu tidak akan bisa terjadi," kata orang-orang Quraisy dengan penuh marah kepada Suhaib kan waktu beliau ingin hijrah. Maka mendengar teguran ini, Suhaib mengajukan penawaran. "Ya gimana pendapat kalian? Jika aku berikan seluruh hartaku kepada kalian, apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Maka orang-orang Quraisy menjawab, "Oke, boleh." Kisah ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW bersabda, Suhaib telah mendapatkan keberuntungan. Dalam riwayat lain disebutkan dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, ia berkata kepada orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menyusul dirinya, "Maukah kalian aku beri beberapa uqiyah?" Uqiyah itu ons emas beberapa ons gitu kan. "Lalu kalian membiarkan aku pergi, mau nggak?" Dan orang-orang Quraisy pun setuju. Maka aku katakan kepada mereka, "Galilah di depan pintu rumahku, di bawahnya terdapat beberapa ons emas. Lalu aku pergi dan aku bisa menyusul Rasulullah SAW di Kuba sebelum beliau SAW berpindah dari Kuba." Nah, ketika melihatku, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Abu Yahya, keberuntungan perniagaan." Kemudian beliau SAW membaca ayat ini. Lihat, turun ayat karena kejadian Suhaib ini, masya Allah, radhiyallahu taala anhu. Nabi membacakan, "Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha amardatillahi wallahu raufum bil ibad." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dan kisah yang ketiga ini yang juga kisah yang menakjubkan, kisah dari khalifah kedua kita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
di mana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, ketika kami hendak pergi hijrah ke kota Madinah, aku bersama Ayyas bin Rabi'ah dan Hisham ibn al-As bin Wa'il bersepakat kita bertemu besok di Tanadib, di daerah subur Bani Ghaffar di atas salah satu lembah Mekah. Maka kami mengatakan, barang siapa yang tidak ada di sana pada saat pagi hari, berarti ia tertahan. Maka hendaklah dua temannya berangkat hijrah. Tujuan Umar dalam hal ini adalah ya kita sepakat besok pagi kita ketemu di sini. Kalau seandainya ada yang sesuai waktu yang kita tentukan nggak nyampe ke tempat ini, maka tinggal. Karena lebih baik dua orang berangkat, dua orang jadi berangkat hijrah dibanding nggak sama sekali. Jadi jangan sampai tunggu-tungguan, yang ada semuanya ketangkap. Nah, ketika pagi hari Umar melanjutkan lagi cerita ini. Aku dan Ayyas datang ke sana, sementara itu Hisham sudah tertahan. Dia difitnah sehingga dia terfitnah. Ketika kami sudah sampai di Madinah, kami singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf di daerah Kuba. Sementara Abu Jahal dan Haris bin Hisham menyusul Ayyas bin Rabi'ah sampai ke Madinah. Bayangin, dikejar sampai ke Madinah Ayyas bin Rabi'ah. Dan ternyata yang uniknya, Ayyas ini punya hubungan dekat sama Abu Jahal karena beliau juga Makhzum, Bani Makhzum. Ayyas ini adalah sepupu mereka dan juga saudara seibu. Setelah berjumpa dengan Ayyas, mereka berkata, "Wahai Ayyas, demi Allah, ibumu sudah bernazar tidak akan pernah menyisir rambutnya sampai ia melihatmu." Jadi ibunya si Ayyas bin Rabi'ah ini juga satu ibu dengan Abu Jahal. Mendengar penuturan ini, Ayyas pun merasa kasihan terhadap ibunya. Akhirnya ia kembali ke Mekah bersama Abu Jahal dan Haris bin Hisham. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sudah berusaha mencegahnya agar nggak balik ke Mekah, sebab khawatir orang-orang ini akan mencelakakannya. Kan tetapi Ayyas tetap bersikukuh kembali ke Mekah. Ayyas bilang, ada sebagian hartaku yang tertinggal di Mekah, maka aku akan ambil. Kata Umar bin Khattab, kau tahu aku orangnya punya banyak harta, aku punya banyak duit. Kalau kau nggak usah kembali ke Mekah, ikut aku, ambil setengah hartaku nanti di Madinah. Yang penting nggak usah ikut Abu Jahal, udah ayo. Cuman karena memang Ayyas ini tetap pengen lihat ibunya, maka dia ikut kembali ke Mekah. Dan Umar pun bilang, nih untaku, pakai untaku ini unta larinya kencang, larinya cepat. Kalau seandainya mereka curang, ada apa-apa, pakai unta ini bisa kau kejar lari. Intinya kau pakai unta ini lari cepat-cepat kabur gitu, karena unta ini nurut sama penunggangnya. Dan ternyata memang di perjalanan menuju balik ke kota Mekah, Abu Jahal ini penuh trik kan orangnya. Dia bilang, Ayyas, untaku ini lemot, jadi boleh nggak kita tukeran unta? Ternyata Abu Jahal tahu, oh ini untanya Umar nih bagus nih. Dan Ayyas pun tertipu juga cuy, dia yaudah pakailah untaku. Tapi saat setelah dipakai sama Abu Jahal untanya, Ayyas baru sadar, kok ada yang aneh nih. Ternyata beneran, langsung Ayyas disekap, diikat, dan sampai ke Mekah itu dia diikat, masuk ke kota Mekah dengan penuh dihina, pokoknya dihabis-habisin dihina. Itu pun Ayyas radhiyallahu ta'ala anhu menyesali hal ini. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengkisahkan lagi, dahulu kami punya pandangan kalau Allah tidak akan menerima perbuatan keadilan dan taubat dari orang-orang yang terkena fitnah. Terkena fitnah itu artinya gini, orang yang udah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kembali kepada kekufuran karena musibah yang menimpa mereka. Nah, jadi memang terfitnah artinya ya. Kufur karena memang ada musibah, bukan karena memang mau kufur lagi gitu. Nah, mereka mengatakan hal ini untuk diri mereka. Ketika Rasulullah SAW telah sampai di Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang perkataan kami dan perkataan mereka untuk diri mereka, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Dua ayat selanjutnya, di mana dalam hal ini Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Umar menulis firman Allah ini dalam sebuah lembaran dengan tangannya dan ia kirimkan kepada Hisham ibn al-As. Dan Umar berkata, Hisham bercerita, ketika kiriman Umar itu sampai kepadaku, aku membacanya di Zitua. Akan tetapi aku kesulitan memahaminya sampai aku mengatakan, ya Allah, pahamkanlah aku tentang ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan pemahaman ke dalam dadaku bahwa ayat ini tentang kami,
tentang ucapan kami, tentang diri kami, dan juga pendapat yang diarahkan kepada kami. Aku kemudian menghampiri untaku dan aku menaikinya. Segera aku menyusul Rasulullah SAW ke Madinah. Dan dalam hadis riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salamata bin Hisham wa Ayyas bin Rabi'ah. Dan dalam riwayat lain ada tambahan wa anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyas bin Rabi'ah, dan ya Allah selamatkanlah kaum mukminin yang lemah. Dan lu bisa bayangin gimana cobaan para sahabat mau hijrah waktu itu. Jadi benar-benar mereka sebelum hijrah itu sembunyi-sembunyi. Kemudian ada di antara mereka yang punya harta ditahan sama orang Quraisy. Kau kalau mau pindah, kalau mau hijrah, tinggalin harta kau. Pergi, jangan bawa apa-apa kecuali baju yang lengket di badan kau, sama kendaraan kau aja, unta kau, terserah. Sama halnya kayak sultan kita kan, siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Semua hartanya ditinggal di Mekah. Sampai di Mekah dia jadi sultan lagi karena memang sultan asli gitu ya. Nah, semua pengorbanan ini itu hanya demi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kecintaan mereka terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa. Lu bayangin kalau lu ada di posisi itu cuy, lu harus tinggalin rumah yang lu punya di daerah lu sekarang demi menyelamatkan diri dan keimanan lu. Mau nggak mau lu harus tinggalin. Masya Allah, luar biasa para sahabat. Makanya banyak-banyaklah kita belajar dari para sahabat ini, bagaimana keimanan mereka. Dan besok gue akan masuk ke video Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi ini kisah memang para sahabat dulu hijrah, jadi Nabi belakangan. Jadi sebagian sahabat sudah pada hijrah sembunyi-sembunyi, dan benar-benar sembunyi-sembunyi loh guys, karena dijegat oleh orang-orang Quraisy. Karena emang aneh ini orang-orang Quraisy. Orang mukmin di Mekah disiksa, tapi nggak boleh keluar. Karena kalau keluar, mereka takut Mekah sepi. Yang kedua, mereka takut diceritain sama orang-orang Arab, oh orang-orang Quraisy ngusir saudaranya, gitu. Banyaklah alasan-alasan nggak jelas mereka yang mereka nggak mau orang-orang mukmin itu hijrah. Oh, yang pasti mereka nggak mau orang mukmin, orang-orang Islam itu pindah ke Mekah, ke Madinah. Di mana Madinah ini strategis banget tempatnya. Besok kita cerita bagaimana strategisnya kota Madinah ya. Tapi Madinah ini strategis. Mereka tahu ini jalur perdagangan mereka. Jangan sampai dikuasai orang-orang Islam. Kalau sampai dikuasai orang-orang Islam, kelar nih urusan perdagangan kita. Dan inilah sumbu awalnya terjadinya peperangan Badar. Nah, luar biasa lah kisah-kisah para sahabat ini ya. Jadi mereka nggak mau kaum muslimin keluar, tapi yang mau keluar dihadang, dijegat. Bahkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu aja pun sembunyi-sembunyi kan. Makanya kalau ada kalian dengar hadis tentang Umar yang ngomong, barang siapa yang mau ibunya jadi janda, jadi yatim, bapaknya jadi duda, kayak gitu-gitulah hadis kayak gitu ya. Besok aku mau hijrah, temuin aku di jalan. Intinya Umar mau bunuh semua orang yang menghalangi dia hijrah, dia tantang gitu. Itu hadisnya dhaif guys. Jadi memang Umar walaupun Umar jago gitu, Umar tuh kuat, nggak sekonyol itu gitu. Umar bin Khattab tuh nggak sekonyol itu. Umar juga harus mengikuti taktik, ngikutin Nabi gitu. Nabi suruh diam-diam berangkat kalian dengan selamat, maka Umar cari selamat. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan berdiskusi di kolom komentar kalau kalian punya riwayat lain tentang hijrah ini, para sahabat ini. Dan untuk yang sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan subscribe guys ya, biar kita cerita-cerita sahabat di sini, kisah Nabi. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.